Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah peserta kajian online bahasa Arab untuk pemula, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas salah satu cabang dari bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu, yang di sini insyaallah kembali kita akan mempelajari kitab yang ana susun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang ana berikan nama dengan At-Taisiru fin Nahwi, kemudahan di dalam mempelajari ilmu nahwu. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas bab yang pertama, yaitu al-kalimatu wa anwa'uha, kalimat atau kata dan macam-macamnya. Kemarin sudah kita jelaskan poin yang pertama tentang pengertian dari al-kalimah atau kata, yaitu suatu lafaz yang memiliki suatu makna. Ya, apabila di dalam bahasa Arab ada suatu lafaz yang tersusun dari beberapa huruf yang membentuk suatu makna, maka itu dikatakan dengan al-kalimah, seperti madrasatun, daftarun, qalamun, yaktubu, jalasa, min, ala, fi, dan yang lainnya. Semua ini adalah dinamakan kata di dalam bahasa Arab dikarenakan memiliki suatu makna yang dipahami maknanya. Dan kata di dalam bahasa Arab ini terbagi menjadi tiga. Kata di dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Apabila ada suatu naskah yang dia berisi bahasa Arab, ya seperti Al-Quran, As-Sunnah, atau kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab, maka tidak lepas dari tiga komponen. Yang pertama al-ismu, dan yang kedua adalah al-fi'lu, dan yang ketiga adalah al-harfu. Dan yang menjadi catatan yang penting bahwasanya tangga pertama yang harus dilalui oleh setiap orang yang ingin mempelajari nahwu adalah dia harus mengenal tiga macam kata di dalam bahasa Arab. Dia harus membedakan, oh ini adalah isim, oh ini adalah fiil, oh ini adalah huruf. Apabila ada kalimat di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah yang berbahasa Arab, apabila ada kalimat yang berbahasa Arab, ya dia dikatakan telah memahami tangga yang pertama, menaiki tangga yang pertama, jika dia sudah mengetahui atau dapat membedakan, oh kata ini termasuk isim, oh kata ini termasuk fiil, oh kata ini termasuk dari huruf. Kemudian kemarin sudah kita sampaikan suatu pertanyaan, bagaimana kita mengetahui bahwasanya al-kalimah ini, kata ini termasuk isim, kata ini termasuk fiil, kata ini termasuk huruf? Bagaimanakah batasan-batasannya? Maka insya Allah Ta'ala dengan izin Allah, dan kita meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala agar Allah menolong diri kita untuk memahaminya, kita akan jelaskan pada pertemuan kali ini. Yang pertama yang kita bahas adalah al-ismu atau isim. Taib, mengenal isim dapat ditempuh dengan dua cara. Katakan dalam kitab ini, ya, mengenal isim itu dapat ditempuh dengan dua cara. Yang pertama adalah mengetahui makna atau pengertian dari isim. Apa sih isim itu? Oh, isim adalah huwa kalimatun dallat ala ma'nan wa lam tuqtaran bizaman. Isim adalah kata yang menunjukkan atas suatu makna dan dia tidak terkait dengan waktu. Maksud tidak terkait dengan waktu itu maksudnya apa? Itu tidak terkait dengan suatu pekerjaan, bukan kata kerja dia. Kalau kata kerja ini dia terkait dengan waktu, seperti pekerjaan ini waktunya sudah dilakukan. Ya, doroba, qara'a Muhammadun al-Quran. Qara'a ini fi'il, terkait dengan waktu. Artinya apa? Muhammad telah membaca Al-Quran. Ada yang terkait dengan sedang atau akan, yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana, Muhammad sedang membaca Al-Quran. Yaqra'u ini adalah fi'il namanya, bukan isim. Kenapa? Karena terkait dengan waktu. Ya.
Kemudian misalnya yang fil amr, Iqra al-Quran, bacalah Al-Quran. Ini pun terkait dengan waktu. Adapun isim, dia suatu kata yang menunjukkan atas suatu makna, memiliki makna dan tidak berkaitan dengan waktu. Karena isim ini tidak berkaitan dengan waktu, oleh karena itulah isim itu bisa berupa nama orang seperti Muhammadun, kata benda seperti qalamun, ya, qalamun, hewan seperti asadun, tumbuh-tumbuhan zahratun, nama tempat al-Qahiratu, ya, al-Qahiratu nama tempat Kairo atau Jakarta atau Yogyakarta atau Bandung atau Sukoharjo, ya, atau Maluku misalnya. Ini semuanya adalah isim. Nama orang isim, kata benda isim, hewan isim, tumbuh-tumbuhan isim, nama tempat isim, kata sifat juga isim. Jamilun, ya, jamilun apa? Ganteng, bagus, nadhifun, bersih, wasikhun, kotor. Ya, kalau darsun ini namanya masdar, insyaallah nanti akan ada pembahasan tersendiri yang artinya adalah pelajaran. Al-baitu kata benda, rumah. Ilmun ini adalah masdar, dia tidak terkait dengan kata kerja, artinya adalah ilmu. Tufahun, apa ini tufahun, terkait dengan tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan, yaitu apa? Apel. Jadi semua ini Muhammadun, qalamun, asadun, zahratun, semuanya adalah isim. Kenapa? Karena dia tidak terkait dengan waktu. Dia berupa nama orang, kata benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, nama tempat, kata sifat, domir. Loh, kalau domir ini apa? Di sini anak tidak contohkan. Domir itu kata ganti. Kalau dalam Indonesia kata ganti orang pertama, saya, kami. Kata ganti orang kedua yang diajak bicara, kamu. Ya, kata ganti orang ketiga yang dibicarakan, huwa. Ya, ya, contohnya misalnya domir di dalam bahasa Arab adalah apa? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, ini namanya domir, kata ganti, yang insyaallah ya nanti pada jilid yang kedua insyaallah taala ini ada pembahasan khusus terkait dengan dhamir. Sayati bayanuhu, insyaallah akan datang penjelasannya insyaallah. Baik, ini cara yang pertama bagi kita untuk mengenal isim, ya, yaitu kita mengetahui bahwasanya isim adalah suatu lafaz atau suatu kalimat yang menunjukkan suatu makna dan tidak berkaitan dengan waktu. Dengan kata lainnya, isim itu nama orang. Setiap nama orang adalah isim. Kalau kita ditanya, Muhammadun, ini isim, fi'il atau huruf? Oh, gampang jawabnya. Muhammadun adalah isim. Kenapa, Bu? Oh, karena ini Pak Ustadz, dia nama orang. Taib. Sekarang bapak-bapaknya, wahai para bapak, para mas, qalamun ini apa ini? Ini isim, fi'il atau huruf? Oh, kalau qalamun ini dia isim. Kenapa isim? Karena dia kata benda. Oh, contoh yang lain misalnya nahnu. Nahnu ini apa nahnu? Oh, nahnu adalah isim. Kenapa? Karena dia adalah domir. Ana talibun. Saya adalah seorang murid. Ana talibun. Ana apa? Oh, ana adalah isim. Talibun apa? Talibun adalah isim. Seorang murid menunjukkan akan orang. Ya, hadza kitabun. Kitabun apa ini kitabun? Kitabun adalah isim. Kenapa? Kata benda. Ya, dan seterusnya. Hadza masjidun nadhifun. Ini adalah masjid yang bersih. Nadhifun apa? Adalah isim. Kenapa? Karena dia kata sifat. Ya, jadi apabila ada kata di dalam bahasa Arab yang dia menunjukkan nama orang, dia menunjukkan kata benda, dia menunjukkan hewan, tumbuh-tumbuhan, nama tempat, kata sifat, domir atau ganti, ketahuilah berarti al-kalimah tersebut adalah isim. Mudah. Mudah Ustaz kalau tahu artinya.
Ya, mudah kalau tahu artinya. Bagaimana kalau kita ada bahasa Arab, tapi kita nggak tahu ini artinya apa? Apakah dia nama orang, apakah dia kata benda, ataukah dia hewan, ataukah dia tumbuh-tumbuhan, nama tempat, kata sifat, domir. Kalau kita nggak tahu artinya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya itu adalah isim? Oh, kalau kita nggak tahu artinya, maka kita gunakan cara yang kedua. Apa cara yang kedua untuk mengetahui suatu kata itu adalah isim? Yaitu dengan melihat tanda-tanda isim. Alamatul ismi, untuk membedakan antara isim dengan lainnya, fiil atau huruf di dalam suatu kalimat, maka bisa kita ketahui dengan melihat tanda-tandanya. Isim memiliki tanda-tanda ciri-ciri yang khusus yang tidak dimiliki oleh fiil. Begitu pula sebaliknya. Ya, ini tanda-tanda ini adalah khusus bagi isim, tidak bagi fiil. Berarti nanti tatkala kita bahas fiil, apabila ada suatu kata yang tidak memiliki tanda-tanda atau ciri-ciri isim, berarti itu adalah fiil. Ya, jadi pembahasan fiil mudah sebenarnya. Jadi apabila kita ingin bisa membedakan ini isim atau fiil, lihat, ini ada nggak tanda-tanda isimnya? Oh ada, oh berarti isim. Ini ada nggak tanda-tanda isimnya? Nggak ada, oh berarti dia fiil. Kalau nggak isim, fiil. Kalau nggak huruf, kalau huruf, tapi nanti pembahasannya dia nggak memiliki tanda-tanda. Cukup dengan dihafal. Baik, Pak Ustadz, sekarang apa sih tanda-tanda isim yang dengannya kita tahu, oh ini adalah isim? Mudah, kita sampaikan di sini 4. Yang pertama, ditanwin huruf akhirnya. Ditanwin, ya. Tanwin, dhamma tanwin, kasrah tanwin, fathah tanwin. Contoh misalnya waladun, waladan, waladin. Waladun, waladan, waladin ini adalah isim. Kenapa isim? Karena huruf terakhirnya. Apa huruf terakhir dari waladun? Huruf dal. Ditanwin. Lihat yang ana kasih warna merah. Waladun, tanwin, dhammatain, fathatain, waladan, waladin kasratain. Ya, berarti waladun, waladan, waladin adalah isim. Walaupun seandainya kita nggak tahu artinya. Misalnya, dari mana Anda tahu itu adalah isim? Oh gampang. Karena dia huruf terakhirnya ditanwin. Talibun, taliban, talibin. Ini pun isim. Kenapa? Huruf terakhirnya ditanwin. Ima dia dhamma tanwin, dhammatain, kasratain atau fathatain. Kitabun, kitabin, kitaban, kitabin. Yaumun, yauman, yaumin. Taib. Jadi semua ini adalah isim. Jadi perhatikan, jika kita ditanya mengapa contoh-contoh di atas adalah isim? Nanti kalau ada suatu pertanyaan, kenapa ini isim? Kenapa contoh-contoh ini adalah isim? Maka jawablah karena huruf terakhirnya ditanwin. Apabila ada suatu kata di dalam bahasa Arab yang huruf terakhirnya ditanwin, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah isim tanpa diragukan lagi. Kalau fiil gak boleh ditanwin. Kalau fiil tidak boleh ditanwin. Baik, ciri yang kedua, dikasroh huruf akhirnya. Dikasroh huruf akhirnya. Anda mengungkapkan di sini dengan dikasroh huruf akhirnya, ini sekedar untuk memudahkan. Ya, ini alhamdulillah kitab Ana ini sudah di yang jilid pertama. Sudah Ana perlihatkan kepada teman Ana, namanya Ustadz Larudi LC. Ya, beliau dulu teman Ana di mana? Di Gresik Al Furqon. Kemudian beliau diterima di Madinah. Kemudian sekarang ngajar di pondok di daerah Maluku, Tidore atau Ternate, Ana lupa. Ya, ini alhamdulillah sudah Ana koreksi bersama beliau Ustadz Larudi LC. Beliau sempat bertanya kepada diri Ana, kenapa kok ini alamatnya di kasroh, maksudnya apa? Apakah mudhofun ilaihi? Maka Anda jelaskan ini sekedar untuk ini Ustaz,
sekedar untuk mempermudah saja. Sebenarnya kalau kita lihat di buku-buku itu, di alamat di antara ciri-ciri isim itu adalah al-khafdu. Al-khafdu. Ya, al-khafdu itu tulisannya seperti ini. Al-khafdu. Atau dengan kata lain, dari al-khafdu adalah al-majrur. Al-khafdu atau al-majrur. Ini ciri khusus pada isim adalah dia dimajrurkan. Tapi kita ini karena masih ini untuk pemula, istilah al-khafdu, istilah al-majrur kan ini masih awam ya, belum begitu paham. Nanti insya Allah kita akan bahas apa itu majrur. Maka untuk sekedar memudahkan, karena ada sebagian yang bertanya kepada anak tentang hal ini sekedar untuk memudahkan, kita istilahkan dengan dikasrah. Karena di antara isim yang majrur itu alamatnya adalah dengan dikasrah, yang ini adalah merupakan alamat usul dari dimajrurkannya suatu isim. Jadi gampangnya, ciri yang kedua adalah dikasrah huruf akhirnya. Ya, apabila ada kata di dalam bahasa Arab yang huruf terakhirnya dikasrah, ketahuilah bahwasanya itu adalah isim. Contoh, al-masjidi adalah isim. Kenapa? Huruf terakhirnya dikasrah. Qalamin adalah isim. Kenapa? Huruf terakhirnya yaitu mim dikasrah. Al-baiti adalah isim. Kenapa? Huruf terakhirnya dikasrah. Asy-syajarati adalah isim. Kenapa? Huruf terakhirnya dikasrah. Jika kita ditanya mengapa contoh-contoh di atas adalah isim, maka jawablah karena huruf terakhirnya dikasrah. Setiap lafaz, setiap kata di dalam bahasa Arab apabila huruf terakhirnya dikasrah, maka ketahuilah dia adalah isim. Adapun fiil gak mungkin dikasrah, gak mungkin. Oleh karena itulah misalnya dalam satu kalimat, misalnya kita ingin mengungkapkan Ali telah memukul saya. Ali telah memukul saya. Misal, ya, dorobani fulan, dengan Ali lah ya, kasihan nih, fulanun. Fulanun. Baik, perhatikan sedikit ini ya. Dorobani fulanun. Fulan telah memukul saya. Doroba ini kata kerja. Doroba kata kerja. Bersambung dengan domir saya. Saya, ya ini. Ini nunnya nun apa ini? Nunnya di sini namanya nun wikoya. Nun penyelamat. Kenapa dikasih nun penyelamat? Karena yang namanya fiil itu nggak boleh dikasroh. Karena apabila ada suatu kata dia bersambung dengan domir saya, biasanya dikasroh, harus dikasroh kebiasaannya. Misalnya kitabun, misal kitabun, ya, kitabun. Kalau kitab saya, hada kitab saya, hada kitabun, ini kitab. Tapi kalau bahasa Arabnya, ini adalah kitab saya. Apa bahasa Arabnya? Hada, ini adalah kitab saya. Hada apa? Kitab bi. Ya, harusnya hada kitabun. Kalau hada kitabun, ini adalah kitab saya. Karena dia bersambung dengan ya, maka dikasrah. Hada kitabi. Itu kalau pada isim boleh dikasrah. Kalau fiil dia nggak boleh dikasrah. Dorobi fulanun misalnya, tidak boleh. Kenapa? Karena haram fiil itu dikasrah. Kasrah ini adalah ciri khusus bagi isim. Oleh karena itulah, tatkala fiil dia bersambung dengan domir saya, dikasih nun. Nih,
Ini nun apa namanya? Namanya nun wikoyah. Wikoyah itu artinya penyelamat. Ya, fungsinya nun wikoyah ini untuk menyelamati si fiil agar nggak dikasrah. Baik, ya, sedikit penjelasan tambahan. Ya, jadi ciri khusus dari isim itu dikasrah huruf akhirnya. Jadi kita apabila dapatkan ada suatu kata dalam bahasa Arab, huruf terakhirnya kok dikasrah, ketahuilah bahwasanya itu adalah isim. Baik, yang ketiga, bisa menerima atau didahului oleh alif dan lam. Sebelumnya di sini ada sesuatu yang anak ingin tekankan. Antum perhatikan, antum dan antuna, para jamaah sekalian, semoga Allah memudahkan kita untuk memahaminya ini. Baik, lihat al-masjidi ada alif lamnya, kemudian di kasrohnya ini hanya ada satu kasrah, ini tidak ditanwin, kolamin ditanwin. Ya, tidak ada alif lamnya. Baik, jadi antara alif lam dan tanwin ini tidak boleh terkumpul dalam suatu kata di dalam isim. Apabila isim ada alif lamnya, maka nggak boleh ditanwin. Apabila isim tidak ada alif lamnya, maka harus ditanwin. Kecuali nanti ada satu pengecualian isim yang insya Allah kita akan jelaskan di bab yang ketiga atau bab yang keempat insya Allah ta'ala. Jadi apabila ada isim, ada alif lamnya, nggak boleh ditanwin. Tapi kalau tidak ada alif lamnya seperti kolamin, maka ditanwin. Kalau seandainya kolamin ini kita kasih alif lam, maka nggak boleh ditanwin. Jadinya apa? Al-kolami. Tatkala tanwinnya, karena tatkala alif lamnya dibuang, maka ditanwin kolamin. Kalau ada alif lamnya, nggak boleh ditanwin al-kolami. Baik. Ciri isim yang ketiga, bisa menerima atau didahului oleh alif dan lam. Contoh, ar-rajulu adalah isim. Kenapa? Didahului oleh alif lam. Atau bisa menerima alif lam. Al-kitabu adalah isim. Kenapa? Bisa menerima atau didahului oleh alif lam. Asy-syamsu adalah isim. Kenapa? Karena dia bisa menerima atau didahului oleh alif lam. Al-Qur'anu adalah isim. Kenapa? Karena dia bisa menerima atau didahului oleh alif dan lam. Misal, kalau Anda mengatakan yaktubu, yaktubu artinya apa, Bu? Pak, artinya sedang menulis. Sedang menulis berarti terkait dengan pekerjaan. Ya, yaktubu berarti artinya apa? Sedang menulis. Boleh enggak kita di sini tambahkan al yaktubu? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena dia fiil. Yang namanya fiil tidak boleh menerima alif dan lam. Yang boleh menerima alif dan lam adalah isim. Contoh lagi. Misal akbaru. Akbaru isim atau fiil? Kita lihat akbaru ini bisa nggak menerima alif dan lam? Coba kita kasih alif lam. Ya, kita kasih alif lam. Nah, al-akbaru bisa nggak? Bisa. Ya, tadi juga bisa Ustaz ini dikasih alif lam. Ini kita kasih alif lam juga bisa tuh. Iya, kalau bisa sih bisa aja. Tapi bener nggak kaidah seperti ini? Ada nggak al yaktubu dalam bahasa Arab? Nggak ada. Tapi kalau al akbaru ada. Misal kita mengatakan, ya, misal akburu, misal
Kan lama mengetiknya ya. Enggak. Misal ada contoh misalnya asyirkul akbaru a'dhamu dzulmi. Syirik yang besar adalah kezaliman yang paling besar. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah melakukan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya, jadi al-akbaru ini adalah isim. Kenapa? Karena bisa menerima alif lam. Asyirku al-akbaru a'dhamu zulmi. Kesyirikan yang besar, yang paling besar adalah sebesar-besar kezaliman. Jadi apabila ada suatu kata yang dia bisa menerima atau didahului oleh alif dan lam, maka dia adalah isim. Oleh karena itulah, jika kita ditanya mengapa contoh-contoh di atas adalah isim, maka jawablah karena didahului oleh huruf alif dan lam. Baik. Kemudian yang terakhir dari ciri-ciri isim adalah didahului oleh huruf-huruf jar. Didahului oleh huruf-huruf jar. Huruf-huruf jar adalah apa? Min, ila, an, ala, fi, alba, allamu, rubba, al-kaf. Alba, bi, allamu, li, al-kafu, ka. Min, ila, an, ala, fi, alba'u, allamu, rubba, al-kafu. Minan nasi. An-nasi adalah isim. Kenapa an-nasi adalah isim? Karena didahului oleh huruf jar min. Ila suki. Kenapa as-suki adalah isim? Artinya suki itu apa? Pasar. Karena dia didahului oleh huruf jar ila. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Anin nabi, an-nabi kenapa isim? Karena dia didahului oleh huruf jar an. Contoh-contoh ini an-nas, as-suq, an-nabi, al-maktab, al-fasri, as-sayyara, rasulillah, rajulin, kal-qamar, al-qamar, rembulan, semuanya adalah isim. Kenapa? Al-jawab, ya, karena didahului oleh huruf-huruf jar. Ya, jadi isim itu adalah an-nasnya, bukan min. Karena pengalaman anak ngajar di SMP, anak-anak SMP kelas 1, daya nalarnya mungkin kurang. Kalau kita tanya minan nasi, mana isimnya? Ada yang menjawab isimnya min, Ustaz. Kok isimnya min? Min ini huruf. Ya, ciri dari isim adalah didahului oleh huruf jar. Didahului oleh huruf jar. Min ini huruf. An-nasinya yang isim. Kenapa isim? Karena didahului oleh huruf jar min. Baik. Ini catatan, apabila suatu kata atau kalimat menerima satu tanda saja dari tanda-tanda isim, maka sudah dikatakan isim. Jadi suatu al-kalimah atau kata dalam bahasa Arab, kalau ada satu saja dari tanda-tanda isim yang 4 yang kita sebutkan, berarti itu sudah dikatakan isim. Nggak harus terkumpul 4-4-nya, atau maksimal 3 ya. Maksimal 3, nggak mungkin 4. Karena antara alif dan lam, alif lam dan tanwin nggak boleh berkumpul. Kemudian suatu kata atau al-kalimah yang dikatakan isim bisa menerima lebih dari satu tanda. Contoh fil masjidi. Lihat fil masjidi. Ya Bang Salman. Masjidi ini isimnya mana? Fi atau al-masjid? Al-masjid. Ada berapa ciri al-masjidi ini adalah isim? Ada 3 ciri atau tanda. Yang pertama didahului oleh huruf jar fi. Yang kedua bisa menerima atau didahului oleh alif lam. Dan yang ketiga adalah dikasar huruf terakhirnya. Selesai kita pembahasan isim. Pada halaman selanjutnya ini ada tugas ya, ada latihan. Sebutkan ciri-ciri setiap isim di bawah ini. Nih, antum dan antuna jamaah sekalian peserta daurah atau peserta kajian online pembelajaran nahwu untuk pemula ini, ya bagi yang sudah memiliki bukunya silakan dikerjakan di rumah. Ya, besok insya Allah kita akan koreksi bersama-sama. Ya, bagi yang mumtaz atau mumtazah maka nilai sendiri. Nggak ada hadiahnya Ustaz? Belum ada. Mungkin ada di antara jamaah yang ingin jadi donatur, mungkin silakan saja. Ya, bagi yang berprestasi mungkin bisa dikasih sesuatu. Monggo.
Baik. Kemudian yang nomor 2 ini tentukanlah isim pada kalimat di bawah ini dan sebutkan cirinya. Ini anak bawakan satu teks yang terkait dengan masalah tauhid yang nanti insya Allah kita akan jelaskan karena ini sudah cukup waktunya ya, sekitar sudah 30-an menit ya. Nanti insya Allah ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, maka ini datangnya dari diri saya dan saya beristighfar kepada Allah. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan yang kedua ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.